Betul ya? Allah Akbar. Saya merasakan hawa yang sangat dingin. Assalamualaikum. Kamu ke tenda aja dulu ya. Saya. Ya Mas Taufik. Saya mau menunggu yang admin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lebih. Allah Akbar. Allah Akbar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali dengan kami. Alhamdulillah ini kita udah ganti baju karena sudah dibawakan. Sangat laget sekali kemarin. Tapi ini sedikit mengar-mingur. Cuaca dingin juga mungkin mas. Dan malam ini kita melanjutkan kembali untuk kembali mencari informasi mengenai Raja Dewata Alambi dan juga Jolo Suto. Kenapa Mas Probo ikut? Sebenarnya Mas Probo ikut, tapi Mas Probo sedang melakukan suatu benteng agar para makhluk-makhluk itu tidak mengejar kita. Maksudnya setidaknya tidak sepenuhnya mengejar kita lah ya Mas Baik. Benar. Jadi Mas Probo sedang melakukan suatu benteng di sebelah selatan agar mereka tidak bisa menembus seperti itu. Namun sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan juga teman-teman hajati dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Nanti kita nyalakan lagi. Oke. Nyalakan Mas Opik. Udah mas. Saya merasakan seperti ada yang merangkak di pohon. Merangkak di pohon. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. Kenapa kau naik-naik pohon? Allah Akbar. Diriku tanya baik-baik makhluk. Untuk malam ini kita tidak usah terlalu basa-basi Mas Taufik. Benar mas. Allahu Akbar. Hati-hati mas. Astagfirullah. Kenapa kau menyerang saudara saya? Diam kau. Allah Akbar. Apa lagi yang akan kau keluarkan? Oh, Allah Akbar mas. Allah Akbar. Tapi seranganmu meleset. Kami akui kau kekuatannya sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tunduk kau makhluk. Mukanya mas. Siapa yang menyuruhmu? Katakan dengan jujur. Kenapa tidak mau mengatakan? Apakah kau takut dan kau diancam? Tidak usah takut. Siapa utusanmu?
Jolo Suto. Baik. Sekarang kau ikutlah dengan kami terlebih dahulu. Nanti kita bicarakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jolo Suto tadi katanya. Berarti udah dekat kayaknya. Sepertinya kita sudah semakin dekat apa bagaimana mas? Dari tadi memang seperti suruhan dari raja itu. Bentar, saya buka dulu energinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Allah Akbar. Ayo. Luar biasa loh. Mungkin Hah? matikan dulu, nanti kalau ada pergerakan kita nyalakan lagi. Oke siap mas. Ada apa mas? Sepertinya kita kedatangan tamu yang agak berat ini. Tamu agak berat. Tamu agak berat siapa maksudnya? Muncullah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum. Siapa panjenengan? Mohon maaf, sepertinya panjenengan ini sedang memperhatikan kami. Dan dari penampilan panjenengan ini seperti dari kerajaan. Benar. Diriku heran. Kenapa kalian bisa melihatku? Dan kalian bisa menembus perbatasan kami. Ya, kami pun tidak tahu. Tapi alhamdulillah, ini semua atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Suatu anugerah yang mungkin tidak bisa sembarang orang melakukannya. Namun manusia, diriku peringatkan. Pulanglah kalian. Pulang? Kami tidak akan pulang. Memangnya kau dari kerajaan mana? Diriku salah satu adipati dari Tuan Raja Jolo Suto. Oh, baiklah. Di mana Tuan Rajamu? Kami ingin bertemu. Pulang atau kalian akan mati. Kami tidak akan pulang sebelum kami bertemu dengan Allah. Kenapa Tuan seperti itu? Harusnya seorang adipati bisa bersikap lebih bijak. Diriku hanya menjalankan tugas. Allah. Lantas, kau diutus untuk apa menemui kami? Untuk membunuh kami? Tidak. Diriku mendapat kabar benteng yang di belakangmu tertembus oleh kalian. Allah. Kau pergi dari sini dan tunjukkan Tuan Rajamu atau tidak? Tidak. Baik, jika kalian keras kepala, rasakan serangan terakhirku. Allah Akbar. Allah. Allah Akbar. Berhubung panjenengan ini seorang adipati dan saya juga tidak akan membunuhmu, namun saya akan mengamankanmu terlebih dahulu. Mengamankanku?
Apa dirimu mampu? Bismillahirrahmanirrahim. Ainul Basiroh. Masuklah kau. Adipati. Dia itu adipati dari kerajaan Jolosuto. Kenapa kita tidak meleburkannya, Lur? Ya, itu bukan hak kita juga. Terus juga kemungkinan mereka juga dikendalikan, kita kan nggak tahu. Jadi kita amankan terlebih dahulu, Mas Topik. Baik, Mas. Kita kurung dulu untuk sementara ini, nanti baru bagaimana baiknya sama Mas Probo. Seperti itu. Oke, yuk. Yuk. Burung apa yo, Pik? Nggak tahu, Mas. Burung coklat tapi loh. Tapi ini sepertinya Allah Akbar. Oh, Bismillah. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Kafayain. Allah Akbar. Ternyata. Allah Akbar. Mas. Kenapa? Awas. Allah Akbar. Mas. Tahan. Bentar. Pintar sekali kau makhluk menyerupai menjadi burung. Mas. Aku dicekek. Tenang, Pik. Bismillahirrahmanirrahim. Ainul Basiroh. Bismillah. Terlepaslah kau. Bismillah. Allah Akbar. Allah Akbar. Burung kok jadi kayak gitu? Allah Akbar. Ya memang sedikit aneh juga. Allah Akbar. Burung berwarna coklat, burung apa itu? Burung hantu, Mas. Siapa yang menyuruhmu untuk memata-matai? Dan kau nangkring di pohon menyerupai burung. Allah Akbar. Tapi pakaiannya kok agak aneh, Mas. Itu kayak jarik bawa apa ya? Iya. Allah Akbar. Allah Akbar. Baiklah jika seperti itu. Lebih baik kau kembali menjadi burung saja. Ya, bener. Daripada kau mencelakai kami. Mohon maaf sekali, makhluk. Tentu saja. Nah, itu dia. Karena kau ditugaskan untuk menghalangi kami dan tujuanmu juga tidak baik. Mohon maaf sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan. Sudah. Saya kunci dan dia tidak akan berubah wujud lagi. Ya bukan kita jahat, Lur, tapi itu juga nanti ada waktunya. Waktunya kalau dia berbuat baik dia akan berubah. Tapi kalau dia tetap berbuat jahat seperti itu, ya dia akan seperti itu. Nanti diburu sama orang-orang. Tembak. Allah Akbar. Ternyata benar, Lur. Benar-benar makhluk di sini tuh penyamarannya luar biasa. Bener. Pantas saja makhluknya tuh aneh-aneh. Saya yakin makhluk-makhluk yang kemarin kita temui, yang ada pocong, bahkan juga ada wanita yang sedang disandra, itu kemarin kayak kolor hitam apa itu. Itu semua manipulasian sepertinya. Tapi kok mereka bisa ada nyamar seperti itu gitu? Bingung saya, Mas. Nah itu dia tujuan. Ininya gede, sempurna banget gitu loh. Tujuan mereka itu kan agar kita semakin tidak fokus, Mas Topik. Yang padanya kita mundur, kita pulang kan seperti itu. Ayo kita lanjut. Allah Akbar. Allah Akbar. Hati-hati, ini sepertinya prajurit Assalamualaikum, Tuan. memegang panah ini loh. Astagfirullah. Hati-hati, Pik. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Tuan, kemana? Sepertinya kita dikepung ini loh, Pik. Takut deh. Astagfirullahaladzim.
Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kok Tuan, jangan seperti ini. Kenapa kau mengutus prajuritmu untuk menyerang kami? Awas hati-hati. Hati-hati Mas Topik. Ya, Mas. Takutnya ada bismillah kafa yang iso. Allah Akbar. Sepertinya dia mengutus pasukan khusus Mas Topik. Pemanah jitu ini. Kafa yang iso. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Hati-hati, hati-hati. Awas, awas. Takutnya dia mengintai kita lagi, Mas Topik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kafa yang iso. Akbar. Mas, Hati-hati loh. Saya rasa ada lagi nih, Prit. Tapi benar. Allahu Akbar. Luar biasa. Keluarlah makhluk. Jangan seperti ini, Tuan. Saya merasakan Allahu Akbar. Salah. Speak. Allahu Akbar. Baiklah, jika seperti itu, saya juga bisa lakukan seperti apa yang kalian lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya ain sod. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Kafa ya ain sod. Allah Akbar. Ini saya membuat benteng. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sod. Oh, Allah Akbar. Biarkan. Setelah ini saya pastikan dia tidak bisa memanah kita lagi. Ya Allah. Kapan ini habisnya? Saya merasakan energinya semakin menjauh. Biarkan dia melapor, nggak apa-apa. Aduh. Aman nggak? Lumayan Mas, lemes banget tuh. Ini istirahat dulu nggak apa-apa ya. Sambil kita pindah tempat dulu nggak apa-apa. Ayo. Ya. Kami tahu. Allah Akbar. Namun dengan kalian melakukan hal seperti itu sudah sangat melenceng. Kami tidak ingin memilikinya. Kami hanya mengemban amanah saja di tempat ini. Wahai Jorosito, baiklah jika seperti itu. Diriku hanya ingin berbicara dengan dirimu. Dan untuk para sosok yang kau bawa, apakah kau bisa agar mereka pergi terlebih dahulu? Pergilah kalian. Kenapa kau malah menyerang? Katanya kau ingin berbicara dengan kami. Peduli apa kalian kepada kami? Bicara seolah-olah lembut, namun tidak dengan hati kalian.
berbicara seolah-olah lembut dan tidak dengan hati kami. Apakah kau mengenali hati kami itu seperti apa, wahai Jolosuto? Semua manusia seperti itu. Tidak ada bedanya. Yang berbeda di sini dirimu yang mampu menembus kegelapan. Lima kerajaan telah runtuh oleh kalian. Karena kami melakukannya atas dasar untuk kebaikan. Kebaikan seperti apa? Kebaikan seperti apa? Apakah Mungkin yang kami jika diriku lakukan menjelaskan mengenai kebaikan, kau tidak akan memahami hal itu. Ainul Basiroh. Kenapa Tuan? lepaskan? Kenapa? Mohon maaf, saya hanya ingin berbicara denganmu. Ini saya sudah sopan sekali nih loh sama Tuan Raja. Mohon maaf sekali. Lepaskan manusia. Wahai Jolosuto, kau adalah salah satu dari 7 penguasa yang ingin membangkitkan Abaddon. Ya. Diriku tidak sekedar ingin membangkitkannya. Diriku ingin menyaksikan dunia yang selama ini berdiri di atas kebohongan akhirnya runtuh. Jika begitu, sejak awal kau tidak sedang mencari keadilan. Kau hanya sedang mencari kehancuran. Dan apa bedanya? Perbedaannya sangat besar. Keadilan memperbaiki, kehancuran memusnahkan, Tuan Raja. Terkadang sesuatu harus dimusnahkan agar dapat diperbaiki. Allah Akbar. Itulah kalimat yang selalu digunakan para tiran sebelum menghancurkan segalanya. Tiran. Kau menyebut itu tiran. Bukankah demikian? Kau ingin membangkitkan makhluk yang bahkan tidak membedakan antara yang bersalah dan yang tidak. Karena dunia tidak pernah membedakan itu sejak awal. Apa maksudmu? Diriku telah hidup jauh sebelum kerajaan-kerajaan manusia berdiri. Diriku melihat anak-anak menangis karena perang yang tidak mereka mulai. Diriku melihat orang-orang baik mati lebih cepat daripada para penjahat. Dan diriku melihat pengkhianat hidup dalam kemenahan. Sementara orang jujur hidup dalam penderitaan, bukan? Katakan padaku, di mana keadilan yang selalu kau banggakan itu? Allah Akbar, Tuan Raja Jolosuto. Keadilan bukan berarti semua orang menerima hasil yang sama. Jawaban yang sangat nyaman. Jawaban yang benar. Tidak, itu hanya cara para pemuja langit menenangkan diri ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Kau menganggap dunia sebagai tujuan akhir. Itulah kesalahanmu.
Dan kau menganggap penderitaan sebagai ujian. Itulah kesalahanmu. Penderitaan itu memang ujian, Tuan Raja. Kalau begitu, mengapa banyak yang hancur karenanya? Karena tidak semua orang lulus akan ujian. Jawaban yang mudah. Tidak semudah yang kau kira, Tuan. Diriku melihat ribuan bangsa musnah. Diriku melihat kerajaan suci berubah menjadi sarang kebusukan. Diriku melihat para penjaga cahaya berubah menjadi pelayan kegelapan. Semakin lama diriku hidup, semakin diriku sadar. Yang kuat akan menang, yang lemah akan dihancurkan. Itulah hukum yang sesungguhnya. Kalau itu hukum yang sesungguhnya, mengapa kau masih takut? Jika kekuatan adalah segalanya, mengapa 7 raja harus berkumpul diam-diam? Mengapa kalian membutuhkan Abaddon? Mengapa kalian takut kepada satu sama lain? Kami tidak takut, manusia. Kau berbohong. Diriku tidak takut. Jika begitu, mengapa kau ingin memanggil penghancur alam? Apakah kau ingin menang? Ya. Ya, Akhirnya kau jujur juga. dan apa salahnya ingin menang? Tidak ada. Yang salah adalah ketika kemenangan menjadi Tuhanmu. Kemenangan adalah bukti kekuatan. Tidak. Kemenangan hanya membuktikan siapa yang berdiri terakhir, bukan siapa yang benar. Omong kosong. Kalau kemenangan selalu berarti kebenaran, maka semua penjahat yang pernah berkuasa adalah orang benar. Kau pandai bermain kata. Saya hanya menunjukkan kenyataan yang tidak ingin kau lihat, Tuan. Diriku sudah melihat terlalu banyak kenyataan manusia. Belum. Kau hanya melihat luka. Luka adalah kenyataan. Luka hanyalah sebagian dari kenyataan. Kau tidak mengerti. Jika begitu, buatlah agar saya mengerti. Dahulu, diriku adalah penjaga. Diriku melindungi pusaka langit. Diriku menjalankan amanah. Diriku percaya kepada cahaya. Lalu, Diriku melihat para penjaga yang lain mulai berubah. Diriku melihat keserakahan tumbuh. Diriku melihat pengkhianatan lahir. Diriku melihat persaudaraan mati. dan karena itu kau memilih jalan yang sama. Diriku memilih bertahan hidup. Tidak, kau memilih ikut tenggelam. Apa bedanya? Orang yang bertahan hidup masih memegang prinsip. Orang yang tenggelam menjual prinsipnya demi rasa aman. Prinsip tidak bisa melindungi kerajaan. Keserakahan juga tidak, Tuan Raja. Abaddon akan memberi kekuatan. Abaddon tidak memberi kekuatan, dia memberi rantai. Kau bahkan belum pernah melihatnya, bukan? Memang, kami mungkin belum pernah melihatnya. Dan kau belum pernah mengendalikannya, bukan?
diriku pasti akan menguasainya. Seperti semua orang yang tertipu sebelum dirimu. Apa maksudmu? Namun, diriku berbeda manusia. Itulah kalimat yang selalu diucapkan orang yang akan jatuh atau makhluk yang akan jatuh. Wahai Jolosuto, kami hanyalah makhluk biasa. Namun kami berbeda. Ya, mungkin memang kau berbeda. Namun di sini kami tidak pernah membedakan siapapun. Dan kami juga meyakini sebenarnya kalian adalah sosok-sosok raja yang baik. Hanya saja kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Saya tidak mau panjang lebar dengan panjenengan Tuan Raja. Sekarang kau tunjukkan saja di mana pusaka itu. Di mana? Kau bertanya tentang pusaka. Ya, Perlu dirimu ingat manusia. Pusaka itu tidak akan kalian temukan. Karena tidak ada padaku. apa maksudmu? Bukankah kau juga memegangnya? Satu. Tidak. Lantas, kau simpan di mana pusaka itu? Intinya, tidak ada pada diriku. Berarti kau tidak mau mengaku. Kau tidak mau memberitahu. Baik. Diriku tidak akan pernah memberitahu. Baiklah, jika seperti itu, saya tidak akan memaksakan dirimu. Namun, diriku sedikit mencurigai mengenai pusaka itu di mana. Bukankah ada raja satu lagi di belakang kalian? Tidak. Kau tidak usah berbohong. Kenyataan, apakah dirimu melihatnya? Saya tidak melihatnya. Namun, yang saya maksud Tuan Raja, masih ada satu raja lagi. Dan raja itu pernah bertemu dengan kami waktu kami ada di tempat ini juga. Bukankah kami diberi satu persatu? Jika memang kau diberi satu persatu, kenapa kau mengatakan kau tidak memegangnya? Karena tidak ada pada diriku. Berarti ada yang menyimpannya, bukan? Ya, Dan kau tidak mau memberitahu. tidak. Baiklah, jika seperti itu, insya Allah kami akan mencari tahu sendiri mengenai pusaka itu. Jadi mohon maaf wahai Tuan Raja Jolosuto. Untuk sementara ini diriku akan mengamankan kalian terlebih dahulu. Mengamankanmu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ainul basiroh kafa yang isot. Allah Akbar. Aduh, Pabrik. Allah Akbar. ya Allah. Kayak nggak ada tulangnya, Mas. Bangunlah, bismillah. Jolosuto sudah kita amankan. Alhamdulillah. Sudah, Mas? Sudah tadi. Cuman dia tidak mau memberitahukan mengenai pusaka itu. Ternyata kemungkinan besar pusaka itu memang benar adanya itu dipegang oleh satu makhluk. Cuman kita tidak tahu siapa yang memegangnya. Seperti itu. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Oke, sebelum kita bergeser dari tempat ini dan kembali mencari informasi mengenai satu raja lagi, Lur, saya akan menetralisir tempat ini terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan-gangguan negatif. Mundur, Mas Taufik. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Buanglah para sihir
dan segala sesuatu yang negatif yang ada di tempat ini. Atas izin-Mu ya Allah. Ainul Basiroh. Kaf ha ya ain sod. Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Kekuatan apa yang sebetulnya mereka buat seperti ini Mas Arya? Ini intinya ini ranjau-ranjau Mas Topik. Ya Allah. Makanya saya buka semua agar tidak terhindar dari gangguan-gangguan seperti ini lagi. Dan sekaligus saya bentengin sekalian. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Oke, sedulur, kita akan kembali melanjutkan perjalanan ini sambil kita menunggu konfirmasi juga dari Mas Probong. Tinggal satu raja lagi, berarti Dewata Alambi yang di awal pernah kita ketemu Mas Opik. Benar. Yang Namun membuat tadi itu ya. sampai saat ini Dewata Alambi belum juga muncul kembali. Allah Akbar. Oke, kita lanjut. Ayo. Yang satu di dalam ini ya, di dalam diri. Cincinnya mau saya keluarkan kok. Ada caranya? Ini, coba ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muncullah kau, wahai cincin Ainul Basiroh. Allahu Akbar. Allah. Allah Akbar. Beda. Coba ya. Wah. Bagus banget. Beda sama yang punyamu ya. Beda. Coba. Punyamu Ini ada kuning, lalu ini putih. Nah, yang cuma Sofik hitam. Ya kan? iya. Ini. Oh, bagus tuh. Mantap. Kita pakai dulu. Iya. Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Bentar ya. Allah Akbar. Saya merasakan hawa yang sangat dingin. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah terlebih dahulu manusia. Teman. Allah Akbar. Allah Akbar. Wahai cucuku, sang pengembara waktu. La haula wala quwata. Nggih, yang sebelumnya mohon maaf yang siapa panjenengan? Diriku adalah Maulana At-Toilah. La haula wala quwata illa billah. Wahai Propo, yang oleh sebagian ahli rahasia disebut Kutub Al-Junubi. La haula wala quwata illa billah. Aku datang bukan membawa emas. Aku datang bukan membawa permata. Aku datang bukan membawa kitab yang ditulis tinta. La haula wala
Aku datang dari negeri Sudan yang jauh, Allahu Akbar. menempuh perjalanan yang tidak diukur oleh jarak bumi, melainkan oleh perjalanan ruh. Aku datang hanya membawa satu ilmu yang sering membuat para salik menangis. La haula wala quwata illa billahil azim. Ilmu itu bernama khauf. Takut kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Namun dengarkan baik-baik cucuku. Nggih, Yang. Kebanyakan manusia tidak memahami apa itu takut. La haula wala quwata illa billah. Mereka mengira takut kepada Allah adalah gemetar ketika mendengar neraka. La haula wala quwata illa billah. Mereka mengira takut kepada Allah adalah menangis ketika mendengar siksa kubur. La haula wala quwata. Mereka mengira takut kepada Allah adalah banyak berbicara tentang azab. Tidak. Itu baru bayangannya. Hakikat khauf jauh lebih dalam daripada itu. La haula wala quwata illa billah. Cucuku, Nggih, Yang. pernahkah engkau melihat seseorang anak kecil yang tersesat di tengah pasar yang sangat ramai? Nggih. Ia menangis. Ia berlari. Ia memanggil ibunya. Mengapa ia menangis? Apakah karena pasar itu buruk? Tidak. Pasar itu indah. Banyak makanan, banyak mainan, banyak hiburan. La haula wala quwata illa billah. Tetapi ia menangis karena satu hal. Ibunya tidak ada. La haula wala quwata illa billah. Begitulah khauf para wali. Mereka bukan takut kepada neraka. Mereka takut kehilangan Allah. La haula wala Mereka quwata bukan takut miskin. Subhanallah. Mereka takut jika Allah meninggalkan hati mereka. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Allah. Mereka bukan takut mati. Allahu Akbar. Mereka takut mati dalam keadaan jauh darinya. Allahu Akbar. Wahai cucuku, orang awam takut neraka. Orang saleh takut dosa. Para arif takut hijab. Sedangkan para pecinta takut jika Allah tidak lagi memandang mereka dengan kasih sayang. La haula wala quwata illa billah. Inilah khauf tingkat tinggi. Khauf yang tidak lahir dari ancaman, melainkan lahir dari cinta. La haula wala quwata illa billah. Bayangkan seorang kekasih. Ia telah bertahun-tahun bersama orang yang dicintainya. Kemudian suatu hari, kekasihnya diam. Tidak marah, tidak membentak, tidak menghukum, hanya diam, diam yang panjang, Allahu Akbar. diam yang dingin, diam yang membuat dadanya sesak. Allahu Akbar. Ketahuilah, bagi para pecinta Allah, satu saat hati terasa jauh dari Allah, La lebih haula menyakitkan daripada 1000 cambukan dunia. La haula wala quwata illa billah. Karena itu, aku berkata kepadamu, ada manusia yang tertawa sepanjang malam, tetapi Allah telah meninggalkannya. La haula wala quwata illa billah. Ada manusia yang miskin, menangis,
tidak punya apa-apa. Tetapi Allah sedang memeluk hatinya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka jangan tertipu oleh keadaan lahir. Yang harus kau takuti bukan hilangnya dunia. La hawla wala Yang harus kau takuti adalah hilangnya cahaya Allah dari dada kalian. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Wahai cucuku, tahukah engkau apa ketakutan terbesar para wali? Allah akbar. Bukan kematian, bukan jin, bukan iblis, bukan sihir, bukan fitnah manusia. Allah akbar. Tetapi ketika mereka melihat amal mereka sendiri, Allah. mengapa? Karena mereka tahu amal bisa melahirkan kesombongan. Mereka takut merasa suci. Mereka takut merasa lebih baik. Mereka takut merasa lebih dekat kepada Allah daripada orang lain. Allah. Karena pada saat itulah iblis mulai menanam benih kehancuran. Nggih, yang. Dengarkan baik-baik wahai cucuku. Nggih, yang. Ada dosa yang membuat manusia menangis lalu kembali kepada Allah. Ada pula ibadah yang membuat manusia bangga lalu jauh dari Allah. Allahu akbar. Maka para wali lebih takut terhadap kesombongan yang tersembunyi daripada maksiat yang tampak. Allah akbar. Karena kesombongan adalah penyakit iblis, sedangkan penyesalan adalah awal perjalanan para kekasih Allah. Cucuku, Nggih, yang. ketika engkau sedang dipuji manusia, takutlah. Ketika engkau sedang Allahu akbar. terkenal, takutlah. Allah. Ketika banyak orang mencintaimu, takutlah. Ketika banyak orang menghormatimu, takutlah. Bukan karena semua itu buruk, tetapi karena hati manusia sangatlah lemah. Hari ini ia memuji Allah, besok ia memuji dirinya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Hari ini ia menangis karena Allah, besok ia bangga karena tangisnya. Hari ini ia bersujud kepada Allah, besok ia bangga dengan sujudnya. Allah akbar. Begitulah liciknya nafsu. Khauf adalah penjaga perjalanan ruh. Tanpa khauf, manusia akan mabuk. La haula wala quwata illa billah. Tanpa Allah. khauf, manusia akan merasa sudah sampai. Allah akbar. Tanpa khauf, manusia akan berhenti belajar. Tanpa khauf, manusia akan menyembah dirinya sendiri tanpa sadar. La haula wala quwata illa billah. Wahai cucuku Probo, Nggih, yang. aku melihat banyak manusia menangisi rezeki, tetapi tidak menangisi hati yang keras. Aku melihat banyak manusia takut kehilangan uang, tetapi tidak takut kehilangan iman. La haula wala quwata illa billah. Aku melihat banyak manusia takut rumahnya hancur dan roboh, tetapi tidak takut ruhnya runtuh. Allah akbar. Aku melihat banyak manusia takut tidak dikenal manusia, tetapi tidak takut tidak dikenal langit.
La haula wala quwata illa billah. Padahal jika seluruh dunia meninggalkanmu, tetapi Allah bersamamu, engkau tidak kehilangan apapun. La haula wala quwata illa billah. Namun, Subhanallah walhamdulillah. jika seluruh dunia bersamamu, tetapi Allah meninggalkanmu, maka sesungguhnya engkau telah kehilangan segalanya. La haula wala quwata illa billah. Maka tanamkan dalam hatimu ketakutan yang mulia. Allah. Bukan takut miskin, bukan takut gagal, bukan takut dicaci, bukan takut masa depan, Allahu Akbar. tetapi takut jika suatu hari Allah melihat hatimu lalu menemukan selain dirinya berada di singgasana hati itu. Allahu Akbar. Cucuku, setiap malam sebelum tidur, bertanyalah kepada dirimu, jika malam ini adalah malam terakhirku, apakah aku siap bertemu Allah? Akbar. Jika jawabanmu belum, maka perbaikilah dirimu. Jika jawabanmu sudah, tetaplah menangis. Allahu Akbar. Karena para kekasih Allah tidak pernah merasa aman dari makar nafsunya sendiri. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketahuilah, khauf bukanlah kegelapan. Khauf adalah cahaya. Allahu Akbar. Khauf bukanlah keputusasaan. Khauf adalah penjaga harapan. La haula wala quwata illa billah. Khauf bukanlah hukuman. Ia adalah rahmat yang membuat seorang hamba tetap berjalan menuju Tuhannya. Maka berjalanlah wahai cucuku dengan dua sayap. Sayap pertama adalah khauf. Sayap kedua adalah raja, harapan. Allahu Akbar. Raja. Jika engkau hanya memiliki harapan, engkau akan lalai. Jika engkau hanya memiliki ketakutan, engkau akan putus asa. La haula wala quwata illa billah. Tetapi jika keduanya hidup dalam hatimu, maka engkau akan terbang menuju Allah dengan keseimbangan yang indah. La haula wala quwata illa billahil azim. Dengarkan baik-baik, wahai Probo, cucu sang waktu, La haula wala quwata illa billah. wahai pengembara yang telah dipanggil oleh banyak rahasia. Sebelum engkau memahami mengapa engkau dipanggil, Allahu Akbar. tenangkanlah hatimu. Karena apa yang akan aku sampaikan bukanlah perkara kecil yang dapat dipahami oleh akal yang terburu-buru. La haula wala quwata illa billah. Nggih, Yang. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang membawa amanah. Aku datang membawa pesan yang dititipkan dari majelis para wali. Allahu Akbar. Aku datang membawa kabar yang telah lama disimpan dalam lembaran takdir. La haula wala quwata illa billah. Wahai Probo, beberapa malam yang lalu, ketika ruh para wali berkumpul dalam majelis yang tidak dapat dilihat mata manusia biasa, Allahu Akbar. aku melihat para kekasih Allah duduk dalam keheningan yang agung. Tidak ada suara, tidak ada Allah. perdebatan, La haula tidak wala quwata ada illa billah. kemegahan. Hanya cahaya yang saling bertaut dengan cahaya.
La haula wala quwata illa Kemudian berdirilah seorang pemimpin para wali. Wajahnya bercahaya seperti fajar yang lahir dari rahim malam. billah. La haula wala Lalu beliau berkata, waktu telah mendekat. Dan ketika beliau mengucapkan kalimat itu, Allah. seluruh majelis menjadi hening. La haula wala quwata illa billah. Kemudian beliau menyebut namamu, Allah. wahai Akbar. cucuku. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala Allah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala Allah. Beliau menyampaikan apa yang dada saya bergetar sampai kaki saya bergetar yang Allahu Akbar. Beliau berkata, carilah Probo, Allahu Akbar. sampaikan kepadanya bahwa perjalanan yang selama ini ia tempuh belum selesai. Allahu Akbar. Masih ada amanah yang menunggu untuk disempurnakan. Allah. Maka hari ini aku datang untuk menyampaikan amanah itu. La haula wala quwata illa billah. Dengarkan baik-baik wahai cucuku. Nggih yang Di berbagai penjuru alam terdapat 7 pusaka agung. nggih yang 7 pusaka yang dahulu diciptakan untuk menjaga keseimbangan hati manusia. Allah Bukan Akbar. untuk peperangan. Bukan untuk kesombongan. Bukan untuk kekuasaan. Tetapi untuk menjaga manusia agar tidak diperbudak oleh ketakutannya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Namun, seiring berjalannya zaman, pusaka-pusaka itu jatuh ke tangan para raja yang salah jalan. Allahu Akbar. Mereka mengira pusaka itu adalah alat untuk menguasai dunia. Mereka mengira pusaka itu adalah jalan menuju Allah keabadian. Akbar. Mereka mengira kekuatan adalah tujuan. Padahal kekuatan hanyalah ujian. Maka cahaya pusaka itu terpecah. Fungsinya menjadi tertutup. Allah. Hakikatnya menjadi terlupakan. Dan manusia mulai tenggelam dalam ketakutan. La haula wala quwata illa billah. Lihatlah dunia hari ini, wahai cucuku. Nggih yang Manusia takut miskin, takut gagal, takut tua, takut kehilangan, takut mati, Allahu Akbar. takut masa depan, takut penolakan, takut kesendirian, bahkan takut kepada hampir segala sesuatu, La haula wala quwata illa billah. tetapi tidak mengenal akar ketakutan itu sendiri. Allahu Akbar. Padahal akar dari seluruh ketakutan adalah satu. Jauhnya hati manusia dari Tuhannya. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Semakin jauh manusia dari Allah, semakin besar rasa takutnya kepada dunia. Allahu Akbar. Semakin dekat manusia kepada Allah, semakin kecil dunia di matanya. Allahu Akbar. Karena itulah 7 pusaka itu harus ditemukan kembali. Bukan untuk menjadikan manusia sakti. Bukan untuk menjadikan manusia kaya raya. Bukan untuk menjadikan manusia ditakuti. Allahu Akbar. Tetapi
agar manusia kembali mengenal ketenangan, agar manusia kembali mengenal makna tawakal, Allah. agar manusia kembali mengenal kedamaian yang selama ini mereka cari di tempat yang salah. Allah. Wahai Probo, Nggih, Yang. engkau akan bertemu raja-raja yang memegang pusaka itu. Sebagian dari mereka adalah makhluk-makhluk yang kuat. Nggih, Yang. Sebagian lagi telah menjadi budak ambisi. Sebagian lagi diperbudak oleh ketakutan yang mereka sembunyikan di balik mahkota mereka. La haula wala quwata illa billah. Jangan membenci mereka, karena banyak manusia jahat. Sesungguhnya hanyalah manusia yang tersesat. Allah Akbar. Dan banyak manusia yang tersesat sesungguhnya sedang menunggu seseorang untuk mengingatkan jalan pulang. Nggih, Yang. Maka ketika engkau berhadapan dengan mereka, jangan jadikan amarah sebagai pedangmu. Jangan jadikan kebencian sebagai kendaraanmu. Allahu Akbar. Karena kebencian tidak pernah mampu menyembuhkan dunia. Gunakan kebijaksanaan. Gunakanlah kasih sayang, kebenaran. Dan jika engkau terpaksa bertarung, bertarunglah bukan untuk menghancurkan mereka, La haula wala quwata illa billah. tetapi untuk menghancurkan kegelapan yang menguasai hati mereka. Allah Akbar. Karena musuh terbesar manusia bukanlah manusia lain. Musuh terbesar manusia adalah ketidaktahuan yang bersemayam di dalam dirinya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Wahai cucuku, Nggih, Yang. ketahuilah bahwa setiap pusaka yang kau rebut bukan sekedar benda. Masing-masing adalah pelajaran. Masing-masing adalah cermin. Masing-masing adalah ilmu perjalanan ruh. Allah. Pusaka pertama akan mengajarkanmu keberanian. Allah Akbar. Pusaka kedua akan mengajarkanmu kesabaran. Allah Akbar. Pusaka ketiga akan mengajarkanmu kerendahan hati. Pusaka keempat akan mengajarkanmu keikhlasan. Allah Akbar. Pusaka kelima akan mengajarkanmu pengorbanan. Pusaka keenam akan mengajarkanmu cinta, kasih sayang. Dan pusaka ketujuh akan mengajarkanmu rahasia penyerahan diri yang sempurna. Allah Akbar. Allah Akbar. Maka jangan pernah mengira engkau sedang mengumpulkan suatu benda. Sesungguhnya engkau sedang mengumpulkan bagian-bagian dirimu yang tercerai-berai. Allah Akbar. Karena pusaka sejati tidak berada di tangan. Pusaka sejati berada di hati. Dan ketika 7 pusaka itu bersatu, akan lahir sebuah pusaka yang telah lama dinantikan oleh banyak jiwa. Allah Akbar. Pusaka yang tidak memancarkan cahaya keluar, melainkan memancarkan cahaya ke dalam. Allah Akbar. Pusaka yang tidak menundukkan manusia, melainkan membebaskan manusia. Allah Akbar. Pusaka yang tidak mengajarkan cara menguasai dunia,
melainkan mengajarkan cara melepaskan dunia. Dan ketika pusaka itu telah sempurna, maka manusia yang menyentuh hakikatnya akan memahami satu rahasia besar. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Bahwa selama ini yang mereka takutkan hanyalah bayangan. Bahwa selama ini mereka berlari dari sesuatu yang tidak pernah mengejar mereka. La haula wala quwwata illa billah. Bahwa selama ini mereka menghabiskan hidup mengejar keamanan dunia yang tidak akan pernah abadi. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah. Dan pada saat itulah mereka akan menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Nggih, Yang. Wahai Probo, Nggih, Yang. akan datang hari ketika manusia memiliki rumah besar namun tidak memiliki ketenangan. Memiliki harta melimpah namun tidak memiliki kedamaian. Memiliki ribuan teman namun merasa kesepian. Memiliki sebuah teknologi yang hebat namun kehilangan arah. Pada zaman itulah pusaka yang kau cari akan dibutuhkan. Karena dunia tidak kekurangan informasi. Dunia kekurangan ketenangan. Dunia tidak kekurangan kecerdasan. Dunia kekurangan kebijaksanaan. Dunia tidak kekurangan kekuatan. Dunia kekurangan hati yang mengenal Tuhannya. Allahu Akbar. Maka berjalanlah wahai cucuku. Jangan takut kepada panjangnya jalan. Jangan takut kepada besarnya ujian. Jangan takut kepada gelapnya malam. Karena sesungguhnya bukan engkau yang menjaga amanah ini, melainkan Allah yang menjaga amanahnya melalui dirimu. Allah. Dan ingatlah selalu, tugasmu bukan menyelamatkan dunia. Tugasmu hanyalah berjalan dengan jujur. Nggih, Yang. Karena ketika seorang hamba berjalan dengan jujur menuju Allah, Allah mampu menjadikannya sebab bagi keselamatan ribuan manusia. Maka pergilah, wahai cucu sang waktu. Nggih, Yang. Carilah 7 pusaka itu. Satukan kembali cahaya yang tercerai-berai. Nggih, Yang. Bangunkan kembali harapan yang tertidur. Dan ajarkan kepada manusia bahwa obat terbesar bagi rasa takut bukanlah kekuasaan. Allahu Akbar. Bukan kekayaan. Bukan kesaktian. Melainkan hati. Hati yang mengenal Tuhannya dan ridho kepada segala ketentuannya. La haula wala quwwata illa billah. Insya Allah, Yang, saya akan mengingat itu. Dan alhamdulillah, Yang, kita sudah mengumpulkan beberapa serpihan pusaka-pusaka itu, Yang. Kami masih kurang 2 lagi untuk mengumpulkannya, Yang. Saya minta doanya. Sampaikanlah salam kami kepada beliau-beliau di majelis para wali, Yang. Insya Allah, wahai Probo. Kami telah mendengar pesan beliau. Sungguh hati kami bergetar dan kaki kami juga bergetar, Yang. Baiklah, wahai Probo.
Tugasku telah selesai. Aku akan kembali ke tempatku. Iya, Hayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wala quwwata illa billah. Semerbak. Wala quwwata illa billah. Subhanallah, ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Subhanallah. Mas, Kamu ke tenda aja dulu ya. saya Iya, Mas Taufik. Saya mau menemui yang ngademin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. nemuin banget ini. Gimana sih? Apanya? Ya tadi Musa ada apa? Gimana? Banyak banget mas. Aduh, Ya nanti disimak bareng aja gimana. Sulit mas kalau dijabarkan gitu. Intinya banyak lah maksudnya saya tentang majelis para wali dan juga saya itu melihat dari Apa? raut wajah Mas Bob itu kayak ada apa itu loh? ya siapapun yang dengar itu pasti akan terenyuh gitu mas. Ya udah. Nah ini kita Kita balik dulu. tadi disuruh ke tenda dulu gimana? Ya udah kita Ayo. tunggu informasi lagi lah ya. Oke siap. Gas.